Prajurit Israel kocar-kacir. Tiba-tiba jalur Gaza dipenuhi pasukan baju putih bercahaya yang turun dari langit. Sempat dihujani tembakan namun tak ada yang tumbang. Begini kisahnya. لأبناء شعبنا المرابط الأبي وكذلك للعدو الصهيوني ولكل العالم لأن تلويح الاحتلال بالدخول في عدوان بري ضد شعبنا Tentara Zionis Israel kocar-kacir saat melihat segerombolan pasukan tak dikenal jalur Gaza hingga membuat rasa takut memuncak. Meski diakui tentara Israel takut dengan pasukan Mujahidin Hamas yang memiliki julukan Izzuddin Al-Qassam, prajurit Zionis tersebut sempat alami pengalaman mengerikan menghadapi tentara tak dikenal. Mereka tahu pasukan Izzuddin Al-Qassam bisa menyusup dari balik terowongan dan menyerang secara tiba-tiba, tetapi yang mereka hadapi kali ini tidak seperti biasanya. Secepat kilat mereka hadir lalu secepat kilat mereka menghilang, dan bukannya menyamar dengan pakaian loreng atau gelap, pasukan ini justru memakai pakaian putih menyilaukan. Sekuat apapun pasukan Izzuddin Al-Qassam, jika mereka tertembak mereka akan terluka, berdarah, roboh dan gugur sebagai syuhada. Tetapi pasukan berjubah putih ini mereka seakan tidak bisa dibunuh. Peluru-peluru ditembakkan kepada mereka seperti mengenai udara kosong saja. Apakah mereka hanya hologram sehingga tidak bisa dilukai atau dibunuh? Tapi jika hologram, mengapa mereka juga bisa menyerang? Maka setengah berpisik, mereka mulai mengucapkan satu kalimat, "Inikah malaikat?" Dan ketakutan itu pun semakin dahsyat. Sebab jika benar itu malaikat, tak mungkin Zionis bisa mengalahkan mereka. Sebab jika benar itu malaikat, tak mungkin mereka mampu memenangkan peperangan. Tak sedikit pasukan Zionis yang bertemu mereka pada Perang Furqan akhir 2008 lalu. Mereka mengatakan bahwa pasukan yang dihadapinya berpakaian putih-putih. Semula mereka menduga itu adalah pasukan Izzuddin Al-Qassam, tapi mereka harus percaya pasukan Izzuddin Al-Qassam memakai pakaian hitam dan kemampuannya tidak sehebat itu. Keberadaan pasukan lain berseragam putih di Gaza pernah muncul pada Januari 2009. Pasukan ini sangat membantu para pejuang Palestina dalam menghadapi tentara Zionis. Bahkan pasukan Israel pun mengakui adanya pasukan berseragam putih itu. Suatu hari, rumah milik keluarga Darduna yang berada di antara Jabal Al-Kashif dan Jabal Al-Rais, tepatnya di Jalan Al-Karam, didatangi sekelompok tentara Israel. Seluruh anggota keluarga diperintahkan duduk di sebuah ruangan. Salah seorang laki-laki yang rumahnya diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Saat diinterogasi sebagaimana ditulis situs Al-Fistin Al-An, lelaki ini menjawab dengan jujur bahwa para perjuangan Al-Qassam mengenakan baju hitam-hitam. Namun tentara Israel malah marah-marah dan memukulnya hingga pingsan. Selama 3 hari berturut-turut laki-laki ini menjawab bahwa para perjuangan Al-Qassam berseragam hitam. Akhirnya tentara itu naik pitam dan mengatakan dengan keras, "Wahai pembohong, mereka itu berseragam putih." So, tentara Israel bukan menghadapi perlawanan dari para pejuang Qassam yang berseragam hitam-hitam, jadi ada pasukan lain yang berseragam putih. Kisah serupa juga disampaikan penduduk Palestina melalui situs milik Brigade Izzuddin Al-Qassam, Multaka Al-Qassami. Awalnya sebuah ambulan dihentikan sekelompok pasukan Israel. Si sopir lantas ditanya apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau Fatah. Sopir malang ini menjawab, "Saya bukan kelompok mana-mana, saya cuma sopir ambulan." Tetapi tentara Israel itu tidak percaya. Pasukan berpakaian putih-putih ini, "Belakangmu itu siapa? Dari kelompok mana?" Tentu saja si sopir pun terbingung karena dia tidak melihat sosok apa seorang pun di belakangnya. "Saya tidak tahu," jawabnya. Cerita mengenai pasukan tidak dikenal juga datang dari seorang penduduk rumah susun wilayah Tai'al Islam yang hanya mengungsi bersama keluarga untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel. Di tangga rumah, dia melihat beberapa pejuang menangis. "Kenapa kalian menangis?" tanyanya. "Kami menangis bukan karena khawatir keadaan diri kami atau takut kepada musuh. Kami menangis karena bukan kami yang bertempur. Di sana ada kelompok lain yang sedang bertempur memporak-porandakan musuh, dan kami tidak tahu dari mana mereka datang." Hamas tak terima atas keputusan baru-baru ini yang melenggangkan ribuan warga Zionis untuk menduduki tanah-tanah Palestina.
Hal ini tak bisa diterima dan harus dihentikan untuk masa depan. Maka dari itu, Intifada ketiga akan menghabisi keangkuhan pasukan Zionis dan juga pemukimnya. Intifada adalah gerakan perlawanan luas rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel. Sejarah mencatat gerakan Intifada telah terjadi sebanyak 2 kali. Intifada pertama dimulai pada Desember 1987 dan berakhir pada September 1993. Sedangkan Intifada kedua dimulai pada September 2000 dan diyakini berakhir pada 2005. Intifada kedua juga kerap disebut sebagai Intifada Al-Aqsa. Dan yang ketiga, akan tiba waktunya, sehingga membuat Israel panik. Kabar ini sangat membuat khawatir Israel. Bagaimana tidak, Intifada Palestina membuat Zionis tak berdaya, apalagi jika Intifada ketiga terrealisasikan dalam waktu dekat, maka habislah nasib para pemukim Zionis. Seperti diketahui, 23 Mei militer Israel secara resmi menyetujui kembalinya pemukim Zionis ke distrik Homs yang telah dikosongkan. Distrik yang terletak antara Jenin dan Nablus, militer Zionis tahun 2005 dalam koridor mundur dari jalur Gaza, bertahun-tahun setelah Intifada Al-Aqsa mengosongkan distrik Homs. Berdasarkan keputusan ini, pemukim Zionis akan diizinkan untuk kembali ke distrik Homs yang telah dikosongkan, sebuah distrik yang terletak dekat dengan desa Burka, Silat, Aldar, dan juga Sebastia. Menurut laporan IRIB, Gerakan Perlawanan Islam Palestina dalam statementnya menyatakan, keputusan Mahkamah Agung Israel yang menolak evakuasi distrik Homs menegaskan kolusi sistem peradilan Israel dan perannya dalam pendudukan dan juga penyitaan tanah Palestina. Keputusan ini menunjukkan koordinasi berbagai lembaga yang berafiliasi dengan rezim Israel, termasuk Dinas Peradilan dalam menumpas rakyat Palestina dan membuat mereka kesulitan, papar Hamas. Gerakan Mukawamah ini menegaskan perampasan tanah Palestina dan Yahudaisasi merupakan pelanggaran terhadap seluruh hukum dan norma-norma internasional yang menolak pemukiman Zionis dan menegaskan ilegalnya.